Sekarang kita bakal ceritain tentang cerita robot yang sangat menarik tentunya. Judul filmnya adalah Big Hero 6. Nah, film yang satu ini merupakan film animasi yang mengadaptasi karakter Marvel Comics yang pada saat itu telah diakuisisi oleh Disney sendiri nih. Nah, Big Hero 6 sendiri ini mendapatkan penghargaan di Academy Award dan disutradarai oleh Don Hall dan Chris Williams. Pengisi suara yaitu Scott Adsit sebagai Baymax, Ray Porter sebagai Hero, dan Daniel Haney sebagai Tadashi Hamada. Nah, buat sebagian kalian mungkin udah pada nonton film satu ini. Yang belum pada nonton, boleh yuk tarik selimut kalian rapat-rapat, siapin cemilan kalian dan selamat menonton. Film ini dibuka dengan pemandangan kota yang sangat megah yang bernama San Francisco, gabungan antara San Francisco dan Tokyo. Nah, terlihat di sudut kota tersebut terdapat sebuah gang yang kelihatannya sedang berlangsung pertarungan robot mini. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama, dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Nah, setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang tuh, tapi karena mampu membayar uang taruhannya, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megaboard, dan pertandingan pun dimulai. Dengan 2 pukulan saja Megaboard terpotong menjadi beberapa bagian dan Little Yama kembali memenangkan pertarungan. Nah, tetapi di sini si Hiro Hamada meminta untuk tarung ulang nih. Ya, dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megaboard yang sesungguhnya. Di sini Yama marah nih, lalu merebut Megaboard dari Hiro. Di sini beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Si Tadashi ini merupakan kakaknya Hiro nih guys. Mereka pun berupaya kabur sementara Megaboard menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro. Diketahui sendiri Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius dan ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun nih. Dalam upayanya meloloskan diri, ternyata patroli polisi malah menghadang hingga mereka akhirnya pun ditahan dan dimasukkan ke sel. Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh Baby Cash yang selama ini merawat mereka. Setibanya di rumah Hiro langsung menuju ke komputer nih untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Nah, di sini Tadashi menegurnya dan berusaha untuk mencegahnya, tapi Hiro tidak memperpedulikannya. Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke San Francisco Institute of Technology, tempat Tadashi kuliah, dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Nah, Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutu buku. Mereka adalah Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi dengan penelitiannya berupa laser listrik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya. Nah, si Fred ini sebenarnya nggak ngerti sains. Ia cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang hero. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hiro masuk ke rumah tempatnya meneliti. Di sini Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan, yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Dia adalah Baymax, sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan beraksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Nah, Baymax selanjutnya memindah Hiro nih dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax ini merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri. Berbeda dari gambaran robot pada umumnya, Baymax ini terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bisa dipeluk. Nah, si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang dirawat itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba seorang memotong pembicaraan kakak beradik itu, yang ternyata adalah Profesor Robert Callaghan, yang merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor Callaghan menawari Hiro Hamada untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology, tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya Tadashi menjelaskan pada Hiro Hamada bahwa setiap tahun Francisco Institute ini mengadakan pameran karya mahasiswa. Karya yang mampu membuat Profesor Callaghan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa.
Nah, karena idenya stuck, Tadashi mengangkat Hiro secara terbalik nih, agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Di momen inilah Hiro melihat Megaboard dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro bergegas langsung ke garasi nih untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Hiro menjelaskan, microbot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu, namun jika digabungkan dengan microbot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. Just the beginning. How about transportation? Like anywhere. Lewat karyanya, semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub nih. Termaksud Alistair Cray yang merupakan presiden dari tech company. Selesai presentasi, Mr. Cray mendekati Hiro nih untuk melihat karyanya dan menginginkan microbot untuk berada di pabriknya. Nah, belum sempat Hiro mengiyakan tawaran Tuan Cray, Profesor Callaghan datang nih. Nah, meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Hiro memutuskan tidak menjual microbotnya. Tadashi kemudian meminta Mr. Cray mengembalikan microbot adiknya. Nah, setelah kepergian Mr. Cray, Profesor Callaghan memberikan Hiro amplop nih yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa dari Franz Tokyo Institute of Technology. Ketika hendak merayakan keberhasilannya atas penemuan yang diterimanya Hiro di kampus tersebut, tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung. Di sana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar nih, yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar. Mengetahui Profesor Callaghan masih berada di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat nih untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Gedung tersebut meledak saat setelah Tadashi memasukinya dan Tadashi tewas dalam peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, Hiro menjadi pendiam nih dan mengasingkan diri dalam kamarnya setelah kematian kakaknya tersebut. Di sini tidak sengaja Hiro menjatuhkan Megaboard-nya dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax robot ciptaan kakaknya yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolak nih dan memaksa Baymax untuk menyusut lagi. Tapi upaya tersebut tidak berhasil, malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut, Hiro menemukan sebuah microbotnya yang aktif. Awalnya dia ngerasa aneh nih, karena microbotnya akan tertarik dengan microbot lainnya. Sementara microbot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai microbot tersebut. Hiro yang sedang asik dengan robotnya menyuruh Baymax mencari tahu sendiri kemana microbot itu akan pergi. Akhirnya Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana Hiro menemukan seseorang menggandakan microbot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua microbot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah akhirnya mereka bisa meloloskan diri nih dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi tidak yakin nih atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa menelponnya dan menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan polisi. Di kamarnya, ketika Baymax dimasukin ke box untuk dicas, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat microbotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi nih bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Nah, di sini nih Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baymax dan memasakkan chip petarung di tubuhnya yang telah dia download. Take care of this. Nah, karena merasa Baymax sudah siap nih setelah training, singkatnya mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya di siang hari. Bermodalkan microbot sebagai petunjuk, Hiro dan Baymax terus mencari si topeng Kabuki dan tanpa mereka sadar ini, sebuah mobil ternyata mengikutinya. Kemudian muncul bayangan dari dalam laut nih. Dan dengan jelas terlihat si topeng Kabuki yang membawa sebuah benda berlambangkan burung balet. Di saat Baymax akan beraksi nih, tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikutinya dari tadi. Si topeng Kabuki kemudian muncul memegang sebuah peti kemas membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main nih. Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta Baymax untuk menangkap si topeng Kabuki. Namun apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Baymax malah muncul dengan cara melayang dari langit. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri.
Si topeng kabuki ini terus mengikuti mereka. Tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya tanpa alasan. Why are we stopped? The light's red. Aircon chase! Nah, kekesalan mereka ini tidak terbendung nih ketika Wasabi malah menyalakan lampu sen. Di sini Gogo kemudian mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendaraan di saat-saat genting seperti itu. Setelah terjebak dari kepungan microbotnya, akhirnya mereka berhasil lolos namun tercebur ke dalam laut. Dan sekali lagi nih, si Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke atas. Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, keenam sahabat ini akhirnya tiba di rumah Fred. Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori nih bahwa Tuan Krei adalah si topeng kabuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan microbotnya. Nah, tapi di sini Hiro masih tidak yakin nih. Di saat sedang kebingungan, Baymax berujar nih bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB. Hiro kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Di sini Honey Lemon dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia, Gogo dengan roda cakramnya, kemudian Wasabi dengan pisau plasma, dan Fred dengan kostum monster yang elastis dan juga nih bisa menyemburkan api. Di sini Hiro juga memperkenalkan Baymax versi 2.0 dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali nih. Hello. Whoa. Ba-la-la-la. No. Untuk membuat teman-temannya bertambah takjub, Baymax mengeluarkan sayapnya yang selanjutnya Hiro naik ke belakang Baymax dan memerintahkannya untuk terbang nih, dan mereka pun meluncur. Di sini Hiro kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya yang memindai seluruh kota dan sekitarnya. Baymax kemudian menemukan kecocokan dan menunjukkan sebuah pulau di seberang. Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Nah, karena kaget tiba-tiba mereka berteriak nih dan mengeluarkan semua senjata mereka. Yang lucunya ternyata itu adalah seekor burung merpati. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah lab yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi. Namun akibat konstruksi bangunan tersebut, sensor Baymax tidak berfungsi dengan baik nih. Nah, di dalam sebuah ruangan kontrol, Hiro membuka monitor yang ternyata monitor tersebut berisi beberapa video yang memperlihatkan Mr. Krei memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Spyro kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita bernama Abigail tewas. Akibat dari kecerobohan Mr. Krei sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaannya dan tidak memberitahui ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya. Nah, akibat kecelakaan tersebut, pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Tidak lama setelahnya, dari arah belakang si topeng Kobuki muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya mengambil pemancar pengendali microbot di balik topeng Kobuki. Upaya keras mereka ternyata berhasil nih setelah Hiro menghempaskan musuhnya dan membuat topengnya terjatuh. Hiro segera mengambilnya dan rupanya orang yang dibalik topeng tersebut adalah Profesor Callaghan. Profesor ini ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah microbot milik Hiro dicuri olehnya. Mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor Callaghan. Lalu Hiro membuka port akses, kemudian mengambil chip perawatan Baymax dan melemparkannya. Seketika itu membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor Callaghan. Di sini teman-teman Hiro segera mencegah Baymax, namun berkali-kali gagal. Pada akhirnya Honey Lemon memasukkan chip perawatan Baymax dan membuatnya kembali normal. Nah, di sini Profesor Callaghan segera mengambil topeng Kobuki yang terlepas dari tangannya Hiro dan melarikan diri dengan microbot. Hiro marah dan kecewa kepada teman-temannya yang menghalangi Baymax menangkap Profesor Callaghan. Dia dan Baymax segera pulang nih untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka chip perawatnya, namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. 84th. Save the guy. I am Baymax, healthcare companion. You work! Oh, you work! Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax, membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor Callaghan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Di sini teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor Callaghan dengan cara yang benar.
Selanjutnya Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut akhirnya mereka mengetahui nih bahwa sang pilot tes yang terjebak dan menjadi korban portal teleportasi itu adalah anak dari Profesor Callaghan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor Callaghan pengen balas dendam kepada Mr. Cray atas kematian putrinya. Di suatu pagi yang cerah di sebuah gedung, tampak Mr. Cray berpidato dalam pembukaan pabriknya. Namun belum beberapa lama tiba-tiba ribuan microbot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan. Profesor Callaghan yang mengontrol microbot kemudian menangkap Mr. Cray dan juga mesin teleportasi ke atas gedung untuk menyatukannya lalu menopangnya sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan benda yang ada di sekitarnya mulai tersedot nih masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor Callaghan sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal. Hiro dan teman-temannya akhirnya datang nih dan berusaha mencegah Profesor Callaghan untuk bertindak lebih jauh. Karena rasa dendamnya yang membara akibat kehilangan putrinya, Profesor tidak memperdulikan Hiro dan langsung menyerang mereka. Nah, setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Callaghan, yaitu dengan membiarkan semua microbot tersedot ke dalam portal. Zoot! For a little spin! Spin! Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Ini membuat Profesor Callaghan tidak menyadari bahwa teman-teman Hiro sedang menghancurkan microbot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymax kemudian mengambil topeng Kobuki dan menghancurkannya sehingga semua microbot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah, namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya. Di sini Hiro kemudian bertanya kepada Cray bagaimana cara menghentikan mesin tersebut, namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak. Nah, di sini Baymax kemudian menunjuk ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari Abigail putri Profesor Callaghan. Hiro pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan Baymax untuk mencari dan menyelamatkan Abigail. Bener aja nih, Abigail ternyata ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas. Di saat mereka sedang berupaya keluar, Baymax berusaha mendorong Hiro dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat. Sedihnya nih, di sini Baymax meminta Hiro untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya. I cannot deactivate until you say you are satisfied. Please, can't lose you two. Hero, I will always be with you. Namun Hiro menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu Baymax akan nonaktif dan tinggal di dalam portal selamanya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax. Mengingat waktu yang semakin sempit, akhirnya dengan perasaan sedih yang mendalam, Hiro memeluk Baymax dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya. Bersama dengan itu tinju roket ditembakkan dan Baymax terpental lebih dalam. Sementara Hiro yang memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian portal pun meledak, sementara Hiro selamat mendarat dengan Abigail, namun Baymax tidak ada. Kemudian ambulans pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor Callaghan ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena aksi heroik mereka, Hiro dan teman-temannya menjadi headlines berita di TV. Nah, singkat cerita nih, di satu siang di dalam ruangan kerja Tadashi, Hiro mengambil tinju roket Baymax dan melihat sesuatu di dalamnya. Rupanya itu adalah chip perawat Baymax yang mengandung semua personalita Baymax yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan chip perawatan tersebut, Hiro pun membuat kembali Baymax. Dan dengan harap-harap cemas, Baymax akhirnya aktif dan menyapa Hiro kembali. Dan berbekal kostum superhero, akhirnya Hiro Hamada, Baymax, dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi untuk membantu orang banyak. Film pun berakhir.